Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mengenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dagi Bella Nipar. Saya Aisyah Nadianti. Saya Bella Dedaksudi. Saya Davin Anissa. Saya Rena Graini. Di sini kita akan mempresentasikan lab 12. Dimulai dari Saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 12. Di sini yang pertama yaitu Introduction. Bagian ini menjelaskan dasar bahwa jaringan internet sekarang masih banyak menggunakan IPv4. Tetapi mulai muncul masalah karena jumlah alamat IP yang terbatas. Dari sini mulai dikenalkan bahwa akan ada perkembangan ke IPv6 sebagai solusi. 12.1 IPv4 ISO. Materi ini membahas masalah utama pada IPv4, terutama keterbatasan jumlah alamat IP, karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet IPv4 jadi tidak cukup lagi, sehingga dibutuhkan solusi baru. 12.1 Net for IP Net for IPv6. Di bagian ini dijelaskan kenapa dia dibutuhkan. Alamat IPv4 jumlahnya terbatas, sedangkan IPv6 memiliki jumlah alamat yang jauh lebih banyak. Selain itu, IPv6 juga lebih efisien dan mendukung perkembangan jaringan ke depan. 12.1.2 IPv4 and IPv Coexistence. Materi ini menjelaskan bahwa IPv4 tidak langsung menggantikan satu sama lain, tetapi bisa digunakan bersamaan dalam satu jaringan. Ini dilakukan supaya proses transisi berjalan lancar tanpa harus langsung mengganti semua sistem. Modul 12.1 dari saya selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada materi ini saya akan membahas cara penulisan alamat IPv6 dibandingkan IPv4. Alamat IPv6 memang lebih panjang karena terdiri dari 128 bit. Supaya lebih mudah dibaca dan ditulis, ada beberapa aturan penulisan yang bisa digunakan. 12.2.1 IPv6 Addressing Format. Alamat IPv6 terdiri dari 8 blok angka heksadesimal dan setiap blok dipisahkan oleh tanda titik 2 atau kolon. Contohnya seperti ini: 2001.2 0db8.2.000.2.000.2 ff00.0.0.2.0.042.28329. Karena cukup panjang, ada aturan khusus supaya penulisannya lebih singkat. 12.2.2 Rule 1 Omit leading zeros. Aturan pertama adalah menghapus angka blok yang ada di depan pada setiap blok. Misalnya blok 0042 bisa ditulis menjadi 42. Lalu ODB8 menjadi DB8. Aturan ini membuat alamat IPv6 lebih pendek tanpa mengubah maknanya. 12.2.3 Rule 2 Double colon. Aturan kedua adalah menggunakan double colon. Kalau ada beberapa blok yang isinya semua nol secara berurutan, kita boleh menggantinya dengan tanda titik 2 double colon. Misalnya alamat 2001.200.2000.200.200.2 ff00.242.28329 bisa disingkat menjadi 2001.2db8.2 ff00.242.28329. Tapi perlu diingat, tanda double colon hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat IPv6 supaya tidak membingungkan. Jadi inti materi yang saya sampaikan adalah IPv6 memiliki alamat yang panjang, tetapi ada dua aturan yang membuat penulisannya lebih sederhana, yaitu menghapus nol di depan dan menggunakan tanda double colon untuk menggantikan blok 0 yang berurutan. Dengan aturan ini, alamat IPv6 jadi lebih mudah dibaca dan ditulis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil lanjut ke 12.3 itu mengenai jenis alamat IP versi 6. Lanjut ke 12.3.1 itu unicast, multicast, dan unicast. Dia memiliki 3 jenis alamat IP versi 6. Pertama, unicast itu digunakan untuk komunikasi satu ke satu atau one to one. Contohnya itu PCA ke router,
terus laptop ke server, alamat hanya dimiliki satu perangkat. Terus yang kedua ada multicast, digunakan untuk satu ke banyak gitu, kayak one to many, satu paket dikirim ke sekelompok perangkat. Contohnya itu ada router mengirim informasi routing ke semua router dalam grup. Terus ada yang ketiga, Anycast, digunakan untuk satu ke perangkat terdekat. Beberapa perangkat memiliki alamat yang sama, tetapi paket akan dikirim ke perangkat yang paling dekat berdasarkan routing. Contohnya itu kayak DNS server. Terus lanjut ke 12.3.2 IP versi 6 prefix lag, sama kayak subnet mas pada IP versi 4. Contohnya itu 2001 banding DB 8 banding ACD banding 1 banding 1 stasiun 4. Artinya di stasiun 4 itu 64 bit pertama adalah network ID, terus 64 bit sisanya interface ID. Pada IP versi 6 di prefix 64 itu adalah yang memiliki umum digunakan. Terus 12.3.3 itu tipe versi 6. Ada global unicast atau GUA, itu alamat yang dapat digunakan di internet, sama kayak di IP public versi 4-nya. Terus ada link local address atau LLA, digunakan hanya dalam satu jaringan atau link. Dia nggak bisa melewati router. Fungsinya untuk komunikasi antar perangkat dalam LAN, keyboard, discovery, terus routing. Setiap interface versi 6, IP versi 6 harus memiliki LLA. Terus ada lagi unique local address atau ULA. Dia mirip alamat versi alamat private IP versi 4, tidak dapat diakses dari internet. Terus digunain untuk jaringan internal perusahaan. Lanjut lagi ke 12.3.4, yaitu a note about unique local address. ULA digunakan untuk komunikasi internal. Kelebihannya tidak bentrok dengan alamat internet, lebih aman karena tidak diurutkan ke internet. Lanjut ke 12.3.5, IP versi 6 GUA, Global Unicast Address, terdiri dari Global Routing Prefix, Subnet ID, Interface ID. Lanjut lagi ke 12.3.6, IP versi GUA struktur lengkap, itu Global Routing Prefix, Subnet ID, Interface ID. Misalnya Global Prefix identitas jaringan global, Subnet ID itu membedakan subnet, terus Interface ID itu identitas perangkat. 12.3.7 itu IP versi 6 LLA, link local address selalu dimulai dengan FEE 80.2.2. Terus digunakan untuk komunikasi dalam LAN, keyboard discovery, protokol, router advertisement, tidak bisa dirutekan ke internet. Lanjut ke 12.4 GUA NLA Static Configuration. Ini materi ini membahas cara mengkonfigurasi alamat IP versi 6 secara manual atau statistik. Di 12.4.1 statistik GUA Configuration on a Router memberikan alamat IP versi 6 Global Unicast pada interface router. IP versi 6 Unicast routing mengaktifkan router IP versi 6. IP versi 6 address itu memberi alamat IP versi 6. No shutdown itu mengaktifkan interface. Lanjut ke 12.4.2 static GUA configuration on Windows host, itu mengatur IP versi 6 secara manual di Windows. Terus di 12.4.3 static configuration of a link local address memberikan alamat link lokal secara manual. Alamat ini hanya dipakai pada jaringan lokal. Lanjut ke 12.4.4 syntax checker, latihan untuk memastikan penulisan perintah configuration. Jika salah format, perangkat akan menampilkan error. Lanjut ke 12.4.5 paket tracer basic device configuration. Praktik configuration di IP versi 6 menggunakan Cisco paket tracer. Biasanya dia tuh menggunakan memberi alamat IP versi 6, mengatur gateway, menguji koneksi dengan ping. Terus mungkin segitu aja dari saya. Kita lanjut ke rekan saya. Enggak. Saya bisa. Enggak bisa. Bisa.
Saya akan menjelaskan materi 12.5 yaitu Dynamic Addressing for IPv6 GUA-S. Yang pertama itu ada RS dan RA message, mempelajari mekanisme pesan router solicitation atau RS yang dikirim dari perangkat dan router advanced payment. RA yang dikirim router untuk memulai proses pengalamatan. Selanjutnya 12.5.2 yaitu metode 1 yaitu SLAC, yaitu membahas metode stateless address auto configuration SLAAC, di mana perangkat mengkonfigurasi alamat sendiri tanpa bantuan server DHCP. Selanjutnya ada 12 metode 2 SLAC and stateless. DHCP v6 menggunakan SLAC untuk alamat DHCP v6 stateless hanya untuk informasi tambahan seperti alamat server DNS. Selanjutnya ada metode 3 stateful DHCP v6 membahas metode di mana server DHCP v6 mengelola dan memberikan alamat IPv6 secara penuh kepada perangkat. Selanjutnya ada EUI 64 process versus randomly generates. Perbandingan antara pembuatan interface ID menggunakan metode EUI 64 berbasis MAC address dibandingkan dengan pembuatan acak. Selanjutnya ada EUI proses, itu penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah proses EUI 64 dalam membentuk interface ID. Selanjutnya ada randomly generate interface IDS, mempelajari mekanisme perangkat membuat interface ID secara acak untuk meningkat privasi. Selanjutnya ada 12.6 Dynamic Addressing IPv6 LLAS. Dynamic LLAS memahami konsep dasar dan pentingnya link local address LLA yang dibuat secara dinamis dalam komunikasi IPv6. 12.6.2 yaitu Dynamic LLAS on Windows. Cara sistem operasi Windows mengkonfigurasi LLA secara otomatis pada antarmuka jaringan. Selanjutnya 12.6.3 Dynamic LLA on Cisco routers, metode khusus yang digunakan oleh perangkat router Cisco untuk menghasilkan LLA secara dinamis. Selanjutnya ada 12.6.4 Verify IPv6 address configuration. Perintah dan metode untuk memverifikasi apakah pengalamatan IPv6 sudah terkonfigurasi dengan benar pada perangkat. Selanjutnya adalah center checker verify IPv6 address, yaitu artinya menggunakan center checker mensimulasikan verifikasi konfigurasi IPv6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan pada subpoin 12.7 yaitu IPv6 multicast address. 12.7.1 ada assign IPv6 multicast address, yaitu IPv6 memiliki alamat multicast yang sudah ditentukan untuk fungsi tertentu. Satu paket dapat diterima oleh beberapa perangkat sekaligus. Intinya, multicast mengirim data ke kelompok perangkat, bukan ke semua perangkat. Lalu ada 12.7.2 yaitu IPv6 multicast address. Nah, beberapa alamat multicast memiliki fungsi khusus, yaitu FF02 untuk semua host, FF022 untuk semua router. Nah, alamat ini mempermudah komunikasi dalam jaringan IPv6. Lalu yang terakhir ada 12.7.3 yaitu solicited node IPv6 multicast address, yaitu digunakan saat progress next door discovery untuk mencari perangkat lain, menggantikan fungsi ARP pada IPv4. Lebih efisien karena hanya mengirim ke perangkat yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi 12.8 Subnet and IPv6 Network. Subnetting IPv6 adalah proses membagi satu jaringan IPv menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, subnet. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan jaringan, meningkatkan efisiensi routing, serta memisahkan jaringan berdasarkan divisi lokal atau fungsi. Pada IPv6, alamat terdiri dari 128 bit yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Global Routing Prefix, menunjukkan jaringan utama yang diberikan ISP. Subnet ID, digunakan untuk membedakan setiap subnet dalam jaringan.
interface ID mengidentifikasi perangkat host pada subnet tersebut. Setelah subnet dibuat, router harus dikonfigurasi agar dapat menghubungkan setiap subnet pada Cisco. Langkah umumnya adalah mengaktifkan routing IPv6 dengan IPv6 unicast routing, kemudian memberikan alamat IPv6 pada setiap interface router sesuai subnet yang digunakan. Kesimpulannya, IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Subnet ID digunakan untuk membedakan subnet dalam satu jaringan. Prefix /64 merupakan standar untuk jaringan LAN IPv6. Setiap subnet harus dikonfigurasi pada router agar komunikasi antar jaringan dapat berlangsung. Subnetting IPv6 lebih sederhana dibandingkan IPv4 karena lebih menekankan pembagian prefix daripada menghitung jumlah host. Sekian materi 12.8. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata untuk perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.